Ya. PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau. Selamat pagi Bapak Ibu anggota PKLU se-GPIB. Jumpa lagi dengan Audrey Sahertian, Bendahara Dewan PKLU GPIB dan Jemaat Pancoran Rahmat Depok. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan program SBMAB. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Nama Yesus, nama yang indah didengar. Nama Yesus membuat hati tenteram. Nama Yesus menjadi dasar pengharapan bagi orang yang putus asa. Mendengar namanya, patutlah kita menyembahnya, bersyukur, memuji dan meninggikan Dia. Di dalam namanya setiap lutut kan bersujud, dan semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Sebelum melanjutkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami melewati malam yang telah berlalu. Dan kami berterima kasih kepadamu untuk hari baru yang Bapa karuniakan kepada kami. Sebelum melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, kami mau mendasarinya dengan membaca sebagian daripada firman-Mu yang akan menjadi dasar bagi kami melanjutkan kegiatan kami di pagi hari ini. Mari berfirmanlah, karena kami bersedia mendengar, menghayati dan memperlakukannya di dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, Selasa 10 Oktober 2023, terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 20 sampai 21. Dan saya akan membacakannya dari Alkitab terjemahan baru kedua. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah lalai melakukan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu
baik di depan umum maupun dalam perkumpulan di rumah-rumah. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Renungan pada Sabda Bina Umat berjudul Bersaksi secara Intergenerasi. Bacaan kita Para Rasul pasal 20 ayat 21 sampai 22. Apa yang tertulis dalam ayat-ayat ini mengajak kita melihat kesungguhan atau totalitas Sang Rasul Paulus dalam memberitakan Injil kepada semua orang, baik Yahudi maupun Yunani. Ia tidak takut menghadapi penderitaan atau bahaya demi menyampaikan keselamatan dari Allah. Selaras dengan perilaku Rasul Paulus, teolog Jerman Dietrich Bonhoeffer mengatakan bahwa hidup yang bersaksi tidak hanya sebatas kata-kata atau keyakinan yang dinyatakan, tetapi harus tercermin dalam tindakan nyata kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, Rasul Paulus adalah teladan seorang saksi yang intergenerasi, yaitu saksi yang mampu berkomunikasi dan berbuat dalam tindakan nyata bersama generasi yang berbeda-beda. Ia tidak hanya berkhotbah kepada orang-orang dewasa, tetapi juga mengajar anak-anak dan remaja. Ia tidak hanya menulis surat-surat teologis, tetapi juga memberikan nasihat praktis bagi kehidupan sehari-hari. Ia tidak hanya berbicara tentang doktrin-doktrin iman, tetapi juga menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada orang-orang miskin dan tertindas. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bersaksi secara intergenerasi? Apakah kita mau belajar dari generasi yang lebih tua dan lebih muda dari kita? Apakah kita mau berbagi pengalaman dan pengetahuan kita dengan generasi yang lain? Apakah kita mau mendengarkan dan menghormati pandangan dan perasaan mereka? Apakah kita mau bersama-sama membangun kerajaan Allah dan keselamatannya di bumi ini? Mari kita renungkan hal-hal ini dan berdoa agar Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi yang intergenerasi seperti Paulus yang setia dan berani dalam memberitakan Injil kepada semua orang. Nama Yesus menghibur hati yang pedih. Nama Yesus membawa damai yang penuh. Nama Yesus, nama yang sangat berkuasa, melebihi segala nama. Mendengar namanya, patutlah kita menyembahnya, bersyukur, memuji dan meninggikan Dia. Di dalam namanya setiap lutut kan bersujud, dan semua lidah mengaku Yesus Tuhan.
bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami ketika kami duduk secara di rumah kami masing-masing, maupun kami bersama anggota keluarga kami, di mana kami telah membaca sebagian dari firman-Mu dan uraian renungannya. Biarlah apa yang kami kerjakan di pagi hari ini menjadi dasar bagi kami untuk melanjutkan aktivitas kami. Di pagi hari ini pun kami ingin berdoa kepadamu ya Bapa, untuk persiapan pelaksanaan hari ulang tahun PKLU yang ke-13 tahun. Kiranya Engkau memberkati anggota panitia yang telah berjerih lelah untuk mempersiapkannya sampai dengan pelaksanaannya nanti. Kiranya Engkau mengaruniakan kemampuan, kekuatan yang berasal daripadamu, sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau berdoa kepadamu untuk Majelis Sinode GPID. Kiranya Engkau memberkati mereka semua dan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan-Mu, baik itu di tengah-tengah persekutuan gereja maupun di tengah masyarakat dan bangsa. Kami pun mau berdoa kepadamu ya Bapa, untuk anggota PKLU yang berkelemahan tubuh. Kiranya Engkau mendidik mereka dan Engkau menjadi penolong bagi mereka, sehingga pada saatnya mereka akan dikuatkan dan dipulihkan apabila mereka mengalami kelemahan tubuh. Kami mau melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu ya Bapa, sehingga seluruh kegiatan yang akan kami kerjakan pada pagi hari ini dapat kami kerjakan dengan sebaik-baiknya hanya karena pertolongan Tuhan. Inilah doa syukur yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian pembacaan sesuai jadwal SPMAB pada Selasa 10 Oktober 2023. Selamat melanjutkan aktivitas di hari ini dan sampai jumpa di Bupal, Banten. Selamat pagi, sampai jumpa. Tuhan memberkati kita.